Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda nyata yang telah kami berikan kepada mereka, dan barang siapa mengubah nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh hukuman Allah sangat keras. Tafsir nomor 253. Hal itu tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa alasan menurunkan siksaan yang sangat keras, melainkan bahwa azab ilahi pasti dirasakan keras. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ditampakkan indah kehidupan dunia bagi orang-orang kafir, dan mereka mencemoohkan orang-orang yang beriman. Tetapi pada hari kiamat orang-orang yang bertakwa berada di atas mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Kanan nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man
yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia dahulunya merupakan satu umat, lalu Allah mengutus nabi-nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Dia menurunkan beserta mereka kitab dengan kebenaran, supaya Dia menghakimi di antara manusia dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tetapi kemudian mereka mulai berselisih tentang kitab itu, dan tidak ada yang memperselisihkannya kecuali orang-orang yang diberi Alkitab itu sesudah tanda-tanda yang nyata datang kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka. Lalu Allah dengan izinnya telah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka perselisihkan itu, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Tafsir nomor 254. Sebelum kedatangan seorang nabi, semua orang adalah laksana satu kaum, dalam artian bahwa mereka itu semua orang kafir. Tetapi bila seorang nabi muncul, mereka walaupun satu sama lain berselisih, merupakan suatu barisan dalam melawannya. Ungkapan umat manusia adalah satu umat atau kata-kata yang serupa dipakai pada 7 tempat dalam Al-Quran, selain dalam ayat ini, dalam surah ke-10 ayat 20, surah ke-21 ayat 93, dan surah ke-23 ayat 53. Ungkapan itu berarti kesatuan nasional, dan dalam surah ke-5 ayat 49, surah ke-16 ayat 94, surah ke-42 ayat 9, surah ke-43 ayat 34, dan dalam ayat ini berarti mempunyai identitas yang sama dalam pikiran. Tafsir nomor 255. Perselisihan yang tersebut dalam ayat ini pada 2 tempat terpisah menunjukkan 2 macam ketidaksepahaman yang berlain-lainan. Sebelum kedatangan seorang nabi, orang-orang berselisih di antara mereka sendiri mengenai perbuatan musyrik mereka. Tetapi sesudah nabi itu muncul, mereka mulai berselisih mengenai dakwahnya. Nabi itu tidak menimbulkan perselisihan. Perselisihan telah ada, hanya sesudah kedatangannya perselisihan itu mengambil bentuk baru. Sebelum seorang nabi datang, orang-orang meskipun berselisih paham antara satu sama lain, nampaknya seperti satu kaum. Mereka mulai terpisah menjadi 2 blok yang sangat berbeda. Orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sesudah nabi itu datang. Dipandang secara kolektif, ayat ini menggambarkan 5 tingkat berbeda yang telah dilalui umat manusia. Mula-mula ada kesatuan di antara manusia, semuanya merupakan satu umat. Dengan bertambahnya penduduk dan meluasnya kepentingan mereka dan kian ruwetnya masalah-masalah yang dihadapi mereka, mereka mulai berselisih antara satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan nabi-nabi dan mewahyukan kehendaknya. Setiap wahyu baru dijadikan sebab kekacauan dan pertikaian, terutama oleh kaum yang kepadanya amanat ilahi dialamatkan. Allah Subhanahu wa taala akhirnya membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya terakhir beserta ajaran yang universal, berseru kepada seluruh umat manusia untuk berkumpul di sekitar panjinya. Dengan demikian, lingkaran telah bertemu dan dunia yang mulai dengan kesatuan ditakdirkan untuk berakhir dalam kesatuan. Catatan kaki. Sebelum datangnya seorang nabi, semua orang itu satu coraknya. Memang secara zahir mereka beriman pada nabi-nabi sebelumnya, akan tetapi di dalam mereka kedurhakaan, dosa-dosa, dan dalam amal buruk tidak ada perbedaan. Maka ini adalah satu keadaan yang umum, yaitu sebelum datangnya seorang nabi, umat dalam keadaan yang sama, baik itu orang mukmin ataupun bukan mukmin.
ketika perintah dan larangan dari Nabi telah terbuka secara jelas, maka sikap orang-orang kepada Nabi pun terpecah menjadi dua. Pertama adalah orang-orang yang beriman pada Nabi tersebut, dan kedua adalah yang mengingkarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Qur'anmu ini suatu alam berwujud sendiri.